Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Permisa dimanapun Anda berada. Di kesempatan ini kita kembali berjumpa untuk membahas tentang hukum-hukum Allah. Dan insya Allah pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian terkait tentang hukum memahal-mahalkan sebuah mahar. Perlu ditekankan bahwa dianjurkan untuk pihak wanita atau keluarga wanita tidak memahal-mahalkan dalam mahar, karena itu dapat menyulitkan kaum Adam atau calon suaminya untuk menikahi anaknya berdasarkan dalil-dalil yang begitu banyak. Saya akan sebut dalil tersebut ada pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau, mungkin kita kenal, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Inna min yumnil mar'ati tashila amriha wa qillata sadaqiha." Nah, artinya sesungguhnya di antara tanda keberkahan seorang wanita adalah tashila amriha, kemudahan urusannya, wa qillata sadaqiha, dan sedikitnya maharnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah taala dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Bapak Ibu para pemirsa Amasa TV rahimakumullah, di dalam hadis ini yang harus kita tandai dengan keras atau tandai dengan tebal adalah kata al-yumna atau yumni. Al-yumnu itu atau al-yumna itu bermakna keberkahan. Nah, berarti istilahnya hikmah dari tidaknya memahal-mahalkan dalam sebuah mahar untuk apa? Keberkahan. Karena sebaik-baik wanita adalah mereka tashila amriha, yang mudah urusannya, gak ribet, wakilata sodaqiha, dan sedikit akan mahar pernikahannya. Ini perlu disampaikan kepada kaum hawa atau para pihak wanita mempelai wanitanya atau pengantinnya. Ini harus jelas menyampaikannya kepada mereka. Dan tidak hanya hadis ini, jamaah rahimakumullah, ada hadis juga diriwayatkan oleh Umar, ya, seorang sahabat Nabi yang senior dengan perawakan yang keras dan gagah, ya, bahwa beliau berkata, Umar berkata, "Ala la tughalu fi suduqin nisa." Ketahuilah, kata Umar, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam mahar kaum wanita. Fa innahu law kana makrumatan fid dunya atau taqwa indallahi azza wa jalla. Karena seandainya ia lebih-lebihan dalam mahar merupakan kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, maka niscaya apa? Kana aulakum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya orang-orang yang paling utama melakukannya adalah Rasulullah, kata Umar. Ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisa'i. Tapi apa? Tidaklah Rasulullah memberikan mahar kepada seorang pun dari istri-istri beliau. Wala usdiqati imra'atun min banatihi aktar min isnatai asyrata uqiyatan. Ya. Artinya apa? Wala usdiqati imra'atun. Tidaklah Rasulullah SAW memberikan mahar
kepada seorang pun dari istri-istri beliau, dan tidak pula seorang pun dari putri-putri beliau, ya, yang diberi mahar lebih dari 12 qiyah. Tidak ada. Wa innar rajula la yukhli bisodaq atau bisadaqati imra'atihi hatta yakuna laha adawatun fi qalbi. Sesungguhnya seorang suami berlebih-lebihan berkenaan dengan mahar istrinya sehingga timbullah kebencian. Kebencian dalam hatinya kepada istrinya. Wa hatta yaqula kulliftu fiki alaqal kirbah. Hingga dia berkata, aku diberi beban berat berkenaan dengan maharmu, segala sesuatunya hingga tali keriba ini. Nah, maksudnya apa? Hadis ini adalah hadis yang sahih, dan Syalbani berkata hasan sahih. Maksudnya pihak wanita tidak boleh terlalu berlebih-lebihan untuk memahal-mahalkan mahar anak perempuannya, karena itu akan menimbulkan kebencian pada calon suaminya terhadap calon istrinya, sehingga ya, perkataan suami terhadap istrinya akan memberikan dampak yang buruk sebagaimana istilah yang disebutkan dalam hadis tadi. Jadi kembali kepada hadis awal, sebaik-baik wanita adalah yang mudah urusannya dan sedikit maharnya. Nah, Bapak Ibu mungkin masih kurang banyak dalilnya yang memerintahkan hal itu. Nah, tapi ini ada satu dalil lagi yang saya ingin sampaikan, ya, dari sahabat Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Sa'altu Aisyah, aku berkata kepada Aisyah, istri Nabi, an sadaqi Rasulullah, tentang mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, itnatai asyrata uqiyatan, 12 qiyah, wa nasyan, dan 1 nash, ya. Kemudian qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, atadri ma an-nasu, apakah kamu tahu apa itu nas? Qultu, aku menjawab, la adri, aku tak tahu. Qalat nisfu uqiyah, dia menjawab setengah uqiyah. Nah, rahimakumullah para permisa dimanapun Anda berada, ini dalil menunjukkan bahwa istri-istri Nabi pun diberi mahar oleh Rasulullah dengan mahar yang ringan, dengan mahar yang tidak berlebih-lebihan. Maka sebagai kaum muslimin yang mengikuti petunjuk Rasulullah, ikutilah hadis-hadis yang sahih yang memerintahkan agar tidak memahal-mahalkan mahar ini. Pada tentunya di dalam sebuah perintah agama, Al-Quran maupun hadis, memerintahkan pada suatu kebaikan, pasti di sana ada sebuah hikmah yang sangat luar biasa, ada dampak yang sangat mengindahkan. Di antaranya ini, yaitu tidak memahal-mahalkan sebuah mahar. Maka permisa rahimakumullah dan penanya yang menanyakan hal ini dapat kita fahami dengan baik. Sampaikan kepada pihak wanita agar menyadari hadis-hadis ini, agar tidak salah lagi budaya kita, agar tidak keliru lagi mindset kita dalam memahami mahar. Jadi nggak boleh berlebihan, ya. Karena sebaik-baik wanita yang mudah urusannya dan sedikit maharnya. Dan itu akan memudahkan kaum Adam untuk menemukan pasangan hidupnya. Jangan seperti kita berada di negeri barat, yang sebagian para lelaki-laki mereka sulit untuk menemukan jodoh, bukan karena tidak mampu menemukan dari segi ketampanannya, kegagahannya, tidak, tapi dari apa? Dari segi bentuk mahar yang sangat sulit, syarat untuk mendapatkan jodoh yang sangat sulit. Lah, ini adalah keterburukan agama, dan ini adalah jahiliyah, ya, karena Islam menerangkan
untuk memudahkannya. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah hamba dan jangan kau persulit hamba-hamba Allah itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa jazakumullahu khairan katsiran.